Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Subhanakallahumma ya Allah, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa anal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik rekan-rekan sekalian yang insyaallah dirahmati Allah, segala puji dan syukur kita persembahkan kepada Allah Rabb semesta alam yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan sehingga kita bisa hadir di hari ini di acara yang kita nanti-nantikan, yaitu UMKM Still Strong on Pandemic. Salam salawat pula tidak lupa kita haturkan pada baginda kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul junjungan yang terindah teragung akhlaknya yang pernah hadir di muka dunia dan segala aspek kehidupannya bisa kita teladani. Rekan-rekan sekalian yang insyaallah dirahmati Allah, saya yakinkan kepada Anda bahwa Anda adalah orang-orang yang luar biasa. Kenapa? Karena kita adalah orang-orang yang percaya bahwa harapan itu masih ada. Kita adalah orang-orang yang memilih untuk beradaptasi, bahkan mencari solusi di tengah masalah-masalah pandemi hari ini. Dan insya Allah kita berharap masa depan kita lebih baik dibandingkan dengan hari ini. Rekan-rekanku sekalian insya Allah dirahmati Allah, maka izinkan saya membawa gerbang besar optimisme ini ke dalam sebuah tema Change to Get Change. Kita membutuhkan perubahan untuk mendapatkan kesempatan, kita menginginkan perubahan untuk mendapatkan peluang. Oleh karena itu, rekan-rekan sekalian, saya juga mengawali ini dengan sebuah pernyataan bahwa saya adalah seorang pembelajar dan akan terus belajar. Oleh karena itu, saya menginginkan juga diskusi kita adalah diskusi dua sisi dan dua arah, sehingga saling mengisi diharapkan yang terjadi sehingga pertemuan kita ini semakin bergizi dan kaya manfaatnya. Oleh karena itu, mari yuk kita sama-sama belajar sama-sama, mari berpikir sama-sama, tapi tidak harus berpikir sama. Apalagi yang saya lihat nih, rekan-rekan yang hadir hari ini sudah merupakan para pakar, ahli, owner bisnis bertahun-tahun, sehingga tentu sangat cakap di bidangnya. Baik rekan-rekan sekalian yang insyaallah dirahmati Allah, kita mulai. Izinkan saya mengawali narasi kita dengan mengajak sama-sama untuk berdiskusi dan mari kita belajar dengan Nokia. Apa sih yang terjadi dengan Nokia, rekan-rekan sekalian? Tidak ada di antara kita yang tidak mengenal brand Nokia, produk ponsel di awal tahun 2000-an yang sangat terkenal, bahkan digadang-gadang sebagai ponsel sejuta umat. Karena besarnya pangsa pasar Nokia, dia dianggap sebagai peraja, merajai pangsa pasar ponsel di dekade-dekade tahun yang akan datang. Akan tetapi yang terjadi di tahun 2010, 11, 12, dan 13, saham perusahaan Nokia anjlok. Bahkan dia harus terakuisisi oleh Microsoft. Kenapa hal itu terjadi rekan-rekan sekalian? Di akhir keberangkutannya, CEO Nokia mengatakan, "We did not do anything wrong, but somehow we lose." Mereka tidak tahu apa kesalahan mereka, tapi bagaimanapun mereka kalah. Sampai detik terakhir, mereka tidak melakukan sesuatu yang salah, atau dalam tanda kutip, mereka tidak tahu apa yang salah dari mereka. Bahwa hantaman perubahan yang sangat begitu cepat, yang menghantam produk Nokia, brand yang sangat besar, tapi bisa memukul lawan secara telak. Sehingga ketika mereka ingin bangkit lagi, mereka sudah kehilangan waktu dan kehilangan momentumnya. Dan sampai detik ini, walaupun terakuisisi oleh Microsoft, Nokia tidak pernah bisa bangkit seperti masa kejayaannya. Maka rekan-rekan sekalian insya Allah dirahmati Allah, kalau kita pun jeli, sebenarnya banyak produk-produk brand-brand besar yang ada di dunia pada saat ini juga mengalami polarisasi yang sama. Contoh Kodak yang pernah menguasai pangsa pasar kamera, sekarang juga sudah hilang. Bluebird, taksi online yang dulu sangat menjadi favorit bagi orang-orang untuk pergi atau melancong kemana-mana ketika masuk ke kota-kota besar. Sejak hadirnya Grab, Gojek, dan Uber, mereka terkalahkan. Padahal Bluebird tetap wangi, sopirnya juga tetap sopan, tapi mereka terkalahkan. Nah, rekan-rekan sekalian, apa yang menjadi penyebab itu terjadi? Maka penyebabnya adalah adanya perubahan sosial, struktur ekonomi, pola-pola lama yang tergantikan oleh pola-pola baru. Inilah yang kita kenal dengan revolusi industri 4.0. Ketika proses yang terjadi, orang-orang menginginkan kemudahan, akses yang dipermudah.
dunia masuk ke dalam platform digital. Semuanya akses sangat-sangat mudah. Bahkan rekan-rekan sekalian, sekarang kalau kita melihat, banyak di antara kita, mungkin seluruh peserta pernah belanja di toko-toko all shop gitu ya, online shop. Bisa di Shopee, bisa di Lazada, bisa di Tokopedia, Bukalapak, dan lain sebagainya. Dan itu berdasarkan berita yang diterbitkan oleh Kompas, ternyata sangat berpengaruh dengan omset yang dimiliki oleh toko-toko offline gitu ya, toko-toko konvensional. Ketika itu yang terjadi, rekan-rekan sekalian, saya memprediksi 10, 20 sampai 30 tahun yang akan datang, maka akan ada polarisasi yang berubah sangat total. Tradisi kita belanja akan mulai masuk ke platform-platform digital. Dan sekarang sudah terasa dampaknya. Dan perlu Anda tahu sekalian, di detik.com mengeluarkan bahwa akan ada 800 juta robot yang membuat 1,2 miliar penduduk itu di PHK. Itu tok berita tahun 2017. Dan sekarang sudah terjadi, rekan-rekan. Semua diotomisasi, semua dirobotisasi. Kenapa? Karena perusahaan-perusahaan besar lebih suka gitu ya, lebih suka untuk mengeluarkan modal yang cukup besar di awal, tetapi mereka tidak minta cuti, mereka tidak akan demo, tidak minta naik gaji. Sehingga rekan-rekan sekalian, platform digital akan menjadi masa depan kita. Platform digital akan menjadi tradisi baru, new normal bagi kita ke depan. Dan ternyata pandemi hari ini, COVID-19 membuat sebuah lompatan baru. Karena ini adalah fenomena black swan gitu ya, angsa hitam baru, sehingga kita tidak lagi revolusi industri 4.0, tapi kita dipaksa untuk masuk kepada society 5.0 dan industri 5.0. Jadi kalau kita tidak hati-hati dan tidak mengantisipasi perubahan ini, kita termasuk yang dilibas oleh kemajuan teknologi. Kita termasuk yang dilibas oleh kemajuan zaman, rekan-rekan sekalian. Oleh karena itu, rekan-rekan sekalian, setelah kita belajar dengan itu, mari kita lihat pemetaan dunia saat ini. Generasi yang hadir hari ini adalah generasi milenial. Bahkan sudah turun lagi, bukan lagi milenial, ada adiknya, generasi Z namanya. Dulu kita mengenal gadget ketika kita sekolah gitu, generasi kita. Anak-anak kita mengenal gadget itu ketika balita gitu. Sekarang anak-anak tuh sudah bisa main gadget gitu, bayi-bayi. Perhatikan anak-anak kita, perhatikan keponakan kita, anak-anak kita, cucu kita gitu. Ketika disodorin dengan HP, mereka sudah sangat lincah sekali mainnya. Kenapa? Mereka sudah sangat akrab, dekat dengan dunia digital. Oleh karena itu, kita kalau ingin tidak tertebas oleh kemajuan zaman ini, harus segera melakukan transformasi, harus segera melakukan adaptasi dalam proses-proses kehidupan kita ke depan.